Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat. Beriman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Bantu channel ini supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe. Semoga sahabat sekalian dimudahkan rezekinya. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal memiliki beberapa pedang sebagai alat untuk menegakkan tauhid. Ketika itu setidaknya baginda Nabi memiliki 9 buah pedang dan masing-masing pedang tersebut mempunyai nama. Pedang Al-Ma'athur adalah salah satu pedang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Pedang itu kini tersimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Pedang ini memiliki panjang sekitar 100 cm dengan gagang yang terbuat dari emas. Bentuknya mirip kepala ular. Kemudian pedang itu dihiasi batu-batu mulia yang cantik yang membentuk menyerupai bunga-bunga. Pedang ini bermata dua dan ujung dari pedang ini dibuat runcing sehingga bisa untuk menikam musuh dengan mudah dan mematikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pedang ini sejak beliau masih muda, sebelum beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Di bagian yang dekat dengan gangnya terdapat tulisan kaligrafi Al-Kufi yang berbunyi, Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu nama ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghunuskan pedang ini ketika beliau berjalan pada hari pernikahan putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang ketika itu dikelilingi oleh orang-orang Bani Hashim yang juga memegang pedang. Beberapa sumber dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya pedang ini adalah pedang utama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedang Al-Ma'athur adalah pedang peninggalan dari ayahnya, yang ketika itu ayahnya menerima pedang ini ketika usianya 15 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan pedang ini kepada para sahabat lainnya untuk digunakan di medan pertempuran seperti pedang-pedang lain yang beliau miliki. Hal yang paling menarik dari pedang ini adalah apabila kekhalifahan Utsmaniyah hendak mengurus pasukan tentaranya untuk melakukan pembukaan atau mempertahankan kekuasaan Islam, khalifah yang memerintah pada saat itu akan menarik pedang ini dari sarungnya. Kemudian khalifah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kemenangan. Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah tabut perjanjian Nabi Musa. Tabut perjanjian Nabi Musa ini diklaim oleh para peneliti telah ditemukan di sebuah daerah yang berada di Ethiopia. Tabut perjanjian, atau yang dikenal juga dengan nama Art of Confinement, diketahui dibawa keluar dari Israel melalui Mesir oleh sekte Yahudi. Tabut ini dikisahkan dalam 3 kitab suci di 3 agama Abraham, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam Alkitab, ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana orang Israel membangun sebuah peti berlapis emas untuk menyimpan loh batu. Loh batu itu berisi 10 perintah yang berasal dari Tuhan. Sementara jika di dalam Islam, tabut itu merupakan sebuah tanda bahwasanya Talut akan menjadi raja. Peperangan Talut dan Jalut sangat terkenal kisahnya di Al-Quran. Di mana pada akhirnya Daud mengalahkan Jalut dalam duel 1 lawan 1. Jika teman-teman ingin tahu bagaimana serunya duel itu, bisa tonton di link yang ada di pojok kanan ini ya. Peneliti dan arkeolog yang tergabung dalam Bible Archaeology Search and Exploration Institute atau BASE mengklaim bahwa mereka telah menemukan tabut perjanjian itu. Tim peneliti dari BASE menemukan bukti yang meyakinkan bahwasanya tabut perjanjian itu telah dibawa keluar melalui Sungai Nil. Tabut perjanjian itu lebih tepatnya kini berada di dataran tinggi terpencil dari Kush kuno, yang sekarang menjadi bagian dari negara Ethiopia. Para peneliti mengklaim bahwa sekte Yahudi yang dipimpin oleh Raja Manasik dari Israel membawa tabut perjanjian itu melalui Sungai Nil. Tabut perjanjian itu akhirnya mencapai tempat peristirahatan terakhir di Gereja Bunda Maria di Zion, yang berada di kota Aksum, Ethiopia Utara. Mereka belum secara langsung menyaksikan tabut itu dengan mata kepala mereka sendiri, karena mereka menolak untuk masuk ke tempat itu, karena terdapat aturan khusus yang harus dipatuhi. Hanya 1 orang suci yang diperbolehkan untuk melihatnya, karena dikatakan bahwa mata dunia akan mencemari tabut perjanjian itu. Selanjutnya adalah tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Di dalam kisah kenabian Musa, beliau mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memukulkan tongkat ini ke air, dan ketika itu lautan jadi terbelah 2, sehingga Bani Israel bisa menyelamatkan diri dari kejaran tentara Firaun dengan cara berjalan melewati lautan yang terbelah tersebut.
Melalui tongkat ini juga mukjizat-mukjizat Musa lahirnya ditampakkan seperti berubahnya tongkat ini menjadi ular raksasa, di mana waktu itu Musa sedang menghadapi perlawanan dari tukang-tukang sihirnya Firaun. Artinya tongkat ini dipercayai oleh orang-orang memiliki kesaktian yang luar biasa, padahal menurut pemahaman Islam itu hanyalah tongkat biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membelah lautan waktu itu melalui perantara tongkat ini dan nabinya, yaitu Musa alaihissalam. Menurut para ahli sejarah, tongkat ini sekarang berada di dalam tabut perjanjian yang telah kita ceritakan tadi, yang katanya sekarang ada di Ethiopia. Tapi, berita tentang kebenaran itu pun masih di awang-awang. Karena yaitu tadi, para peneliti tidak berani masuk untuk melihat tabut perjanjian itu karena ada sebuah larangan. Peninggalan Nabi selanjutnya adalah kunci pintu Ka'bah. Kunci ini mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini kunci Ka'bah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Kemudian seiring berjalannya zaman, bentuk dari kunci Ka'bah ini telah mengalami banyak perubahan. Dari yang awalnya terlihat simpel, sekarang bentuknya lebih kompleks dan rumit. Saat ini dan sampai hari kiamat nanti, pemegang kunci Ka'bah haruslah dari keturunan Saibah atau Bani Saibah. Saibah adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sepupu dari Utsman bin Affan. Saat ini kunci Ka'bah dipegang oleh salah seorang keturunan Saibah, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Taha al-Saibi. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuka dan menutup pintu Ka'bah serta mencuci bangunan Ka'bah tersebut. Beliau mengatakan Ka'bah dicuci atau dimandikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada 15 Muharram dan permulaan bulan Sya'ban. Acara ini biasanya dihadiri oleh Raja Arab atau Emir Mekkah. Peninggalan kelima yaitu penemuan Istana Nabi Daud alaihi salam. Ada 2 bangunan yang ditemukan dalam penggalian oleh arkeolog Yerusalem. Mereka menduga bangunan itu merupakan reruntuhan istana seorang raja yang terkenal, yang bernama Raja David, atau bila di Islam, dia dikenal sebagai Raja Daud atau Nabiullah Daud alaihissalam. Kesimpulan itu muncul setelah para arkeolog melakukan penggalian di situs yang mereka yakini sebagai benteng kota Yudea. Disiarkan pada 2013, Kiava adalah lokasi yang dipercaya menjadi tempat Nabi Daud duel 1 lawan 1 dengan raksasa Jalut, yang dari hasil itu dimenangkan oleh Daud. Kiava adalah situs kota benteng kuno yang menghadap lembah Elah, dan itu diperkirakan dari abad ke-10 sebelum Masehi. Reruntuhan benteng itu ditemukan pertama kali pada tahun 2007 di dekat kota Bet Shemesh, Israel, yang berjarak 30 km dari kota Yerusalem. Hingga saat ini, reruntuhan itu menjadi bukti terbaik untuk membongkar benteng kota Raja Daud. Penemuan ini menjadi bukti yang tak terbantahkan atas keberadaan pusat kekuasaan di Yehuda selama masa kepemimpinan Raja Daud alaihissalam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Miraj, sebuah perjalanan luar biasa dari Mekkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit lapis ke-7. Nah, pada perjalanan tersebut diceritakan bahwasanya telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan kemudian disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan kaki tersebut, yang pertama disimpan di museum atau Istana Topkapi, Turki, dan satunya lagi di kompleks Masjidil Aqsa. Ramzan Kadyrov, seorang pemimpin Chechnya, mengklaim dia telah memiliki sebuah mangkuk yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mangkuk itu dia dapat dari seorang yang mengaku keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Di London, Inggris mengatakan, mangkuk itu dibawa ke London 1400 tahun yang lalu. Mangkok itu kemudian disimpan oleh keturunan Ali di London. Dan Kadyrov pun mengatakan kami berusaha keras untuk mendapatkan mangkuk Nabi besar itu untuk negara kami. Kadyrov pun menyimpan mangkuk itu di sebuah masjid di Chasnya dan dibawa keluar setiap tahun. Tepatnya pada hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat mangkok tersebut dikeluarkan, Kadyrov mempersilahkan siapa saja yang ingin melihat bagaimana bentuk mangkuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa dilihat sampai hari ini adalah baju gamis beliau. Sepotong baju milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hirka Sharif, Istanbul, Turki. Kita sering mendengar, kenapa
Benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW ada banyak disimpan di Turki. Itu karena ketika kekhalifahan Islam berkuasa di Turki dari dulu, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan baginda Nabi, termasuk dengan kekhalifahan Turki Utsmani yang ketika itu berkuasa pada abad ke-15 Masehi. Beberapa peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintah Utsmani kemudian menyimpannya. Setelah masa kekhalifahan Utsmani runtuh, pemerintah Turki mengambil alih, kemudian menyimpan peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ke Istana Topkapi, Turki. Itulah mengapa di Turki ada banyak artefak peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang Nabi Nuh, yang pasti akan berkaitan dengan itu adalah adanya sebuah kapal penyelamat dan sebuah banjir besar yang membinasakan seluruh peradaban manusia. Menurut berbagai literatur yang disebutkan, peristiwa banjir itu terjadi sekitar tahun 4000-an sebelum Masehi. Artinya, itu terjadi 6.000 tahun yang lalu. Penemuan fosil kapal Nabi Nuh itu yang berusia 6.000 tahun, konon katanya telah ditemukan oleh sejumlah ilmuwan dan para peneliti. Salah satu klaim penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang menarik perhatian orang-orang itu dilakukan oleh Noah Ark Ministries International atau NAMI. Mereka mengatakan pada 25 April 2010 silam, mereka telah berhasil menemukan sisa fosil kapal Nabi Nuh yang berada di Gunung Ararat, Provinsi Agri, sebelah timur Laut Turki. 99,9% mereka yakin bahwa struktur kayu yang mereka temukan di ketinggian 12.000 kaki itu berusia 4.000 tahun lebih. Dan mereka berasumsi bahwa itulah kapal Nabi Nuh alaihi salam. Nama Gunung Ararat sendiri sebenarnya ada di dalam Taurat dan Alkitab sebagai tempat terakhir bahtera Nabi Nuh berhenti setelah mengarungi banjir dahsyat selama 40 hari, 40 malam. Jadi dari yang tertulis di Taurat dan Alkitab, itu banyak peneliti yang tertarik untuk mencari artefak kapal Nabi Nuh di gunung tersebut. Ilmuwan dari NAMI ini sebenarnya bukanlah orang yang pertama mengklaim menemukan fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat. Sebelumnya sudah ada lusinan ilmuwan dan orang-orang yang mengklaim telah menemukan fosil kapal Nabi Nuh di berbagai tempat. Pada tahun 1988, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah. Ron mengatakan bahwa bangkai kereta itu adalah milik Firaun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Pendapat ini diperkuat karena di sekitaran penemuan bangkai roda tersebut ditemukan pula sejumlah tulang belulang manusia dan beberapa tulang belulang kuda. Pendapat dari Ron Wyatt ini ternyata didukung juga oleh Stockholm University yang melakukan penelitian mendalam kepada sisa tulang belulang yang ditemukan di dasar Laut Merah itu. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dan kandungan tulang yang ditemukan itu telah berusia 3.500 tahun. Sementara kisah pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah 10 peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.